Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Febri di channel Raden Febri. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai VPN Mikrotik. Sebelum melanjutkan video kali ini, alangkah lebih baiknya bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu channel ini agar channel ini dapat berkembang dengan cepat. Oke, saya akan melanjutkan. Yang pertama ada pengertian VPN dan fungsi. Virtual Private Network atau VPN adalah layanan memungkinkan pengguna untuk mengakses situs secara pribadi melalui server jaringan lain. Dengan kata lain, VPN menghubungkan komputer atau telepon genggam ke perangkat lain di tempat yang berbeda sehingga kamu bisa mengakses internet menggunakan koneksinya. Selanjutnya ada macam-macam VPN Mikrotik. Yang pertama ada SSTP, Secure Socket Tunneling Protocol. SSTP ini bentuk tunneling jaringan pribadi virtual atau disebut VPN yang menyediakan mekanisme untuk mengangkut lalu lintas PPP melalui saluran SSL atau TLS. Yang kedua ada L2TP, Layer 2 Tunneling Protocol. Merupakan protokol tunneling yang digunakan untuk membuat VPN tunnel atau tempat traffic Anda akan lewati, namun L2TP ini sendiri tidak mengenkripsi data apapun. Yang ketiga ada PPTP, Point to Point Tunneling Protocol. Merupakan salah satu protokol VPN tertua yang ada. Faktanya PPTP adalah VPN pertama yang didukung oleh Windows. NSA telah berhasil mengeksploitasi kelemahan aspek keamanan dari protokol PPTP ini. Selanjutnya ada PPPoE, Point to Point Protocol over Ethernet. PPoE ini konfigurasi jaringan yang digunakan untuk membuat koneksi PPP melalui protokol Ethernet. Ini bisa digunakan untuk membuat koneksi internet DSL karena modem DSL biasanya terhubung ke komputer melalui koneksi Ethernet. Koneksi PPP di dial-up standar tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, PPP over Ethernet memungkinkan komputer untuk terhubung ke penyedia layanan internet atau disebut ISP melalui modem DSL. Yang terakhir ada OVPN atau disebut OpenVPN. OVPN sendiri ini bekerja dengan cara membuat sambungan PTP tunnel yang sudah dienkripsi. Aplikasi ini memakai private key dan sertifikat, atau lebih jelasnya dengan memakai username dan password. Jadi lebih aman ya teman-teman OVPN ini. Selanjutnya yakni ada materi yang membahas mengenai Mikrotik CHR. Mikrotik CHR sendiri itu adalah Cloud Hoster Router. Merupakan versi router OS yang didesain untuk dijalankan pada virtual machine. CHR menggunakan arsitektur x86 atau 64 bit dan dapat digunakan pada sebagian besar hypervisor seperti VMware, Hyper-V, VirtualBox, dan lain-lain. Nah, ini cara kerjanya nanti Mikrotik CHR sebagai server VPN dan sedangkan Mikrotik yang ada di rumah sebagai klien VPN dan yang selanjutnya ada klien rumahan. Oke, selanjutnya saya akan membuat Mikrotik CHR ini atau server VPN-nya terlebih dahulu. Langsung saja kita pergi ke websitenya. Nah, saya di sini menggunakan ID CloudHost ya, teman-teman, untuk membuat server VPN-nya. Langsung saja di sini saya klik New, kemudian app catalog. Dan selanjutnya pilih Mikrotik dengan ini CHR 6.47.8. Nah, di sini kalian bisa tentukan sendiri. Saya menggunakan CPU 1 dan RAM 1 dan penyimpanan 20 GB. Ini sudah cukup. Dan selanjutnya isikan username-nya.
Saya di sini akan mengisikan Raden Febri dan passwordnya isikan juga. Oke, dan di sini saya akan memberikan nama yakni VPN CHR. Kemudian langsung create. Tunggu beberapa saat ya teman-teman. Nah, bagi kalian yang belum daftar di konsol ID CloudHost ini, nanti saya akan sertakan linknya di bawah deskripsi ini.
Nah, apabila sudah selesai nanti akan seperti ini, sudah berjalan juga running. Kemudian kita copy aja IP public-nya dan kemudian kita akan menggunakan Winbox untuk meremote-nya dan kita copy di sini. Oh ya, untuk teman-teman ini untuk loginnya default ya teman-teman, menggunakan IP public terus usernya itu admin, bukan menggunakan username yang kita buat tadi, bukan. Jadi saya login menggunakan admin, kemudian menggunakan session ini IP public-nya dan passwordnya kosong masian. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengkonfigurasi terlebih dahulu di sisi mikrotik CHR-nya ini. Langsung saja kita coba masuk ke menu IP address. Nah, oke, di sini dinamik ya. Kemudian kita coba oke, coba kita ping google.com. Oke, di sini sudah berjalan ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan menghubungkan dengan internet. Langsung ke DHCP client, ini sudah ya. Ternyata sudah. Saya akan mengkonfigurasi di sini sistem identity. Sini saya akan memberikan nama VPN CHR atau balikannya CHR ini VPN. Kemudian apply, oke. Dan selanjutnya di menu sistem di clock kalian lihat apakah sudah sesuai di sini. Nah, di sini kan masih belum sesuai ya teman-teman. Oke. Saya akan rubah di sini menjadi Asia. Oke, Asia. Nah, ini Asia Jakarta. Play, oke. Nah, di sini sudah terganti. Kemudian di menu sistem SNTP client. Nah, kita bisa enablekan. Kemudian kita cari di sini NTP apa ya? Oke, kita bisa kopikan ya teman-teman. Ini. Oke, sudah. Langkah selanjutnya
saya akan membuat IP pool, tambahkan IP pool untuk VPN-nya nanti, yakni 192.168.1.2 sampai 192.168.1.254. Sini terserah Anda ya teman-teman. Kalian bisa bikin sesuai kesukaan hati Anda. Oke, langkah selanjutnya kalian bisa masuk ke menu IP Firewall. Nah, di sini kalian bisa masuk ke menu NAT ya, teman-teman. Kita tambahkan. Nah, di sini kita pilih search NAT. Kemudian di protokol TCP out interface kalian bisa all dan yang terkecuali, dan actionnya itu must be read. Oke. Di sini untuk mengizinkan semua ya, teman-teman. Dan selanjutnya masuk ke menu PPP. Dan di menu interface ini, nah kalian bisa aktifkan terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini apa saja yang ingin kalian aktifkan. Di sini saya akan mengaktifkan PPTP ini. Nah, oke. SSTP, Fly, oke. Dan L2TP, oke. OpenVPN kita enablekan juga, oke. Oh ya, di sini kan membutuhkan sertifikat. Berarti kita harus membuat sertifikat terlebih dahulu. Cuman di video ini saya tidak akan menggunakan OpenVPN, jadi kita skip saja. Langkah selanjutnya kita akan buat profile ya teman-teman. Di menu profile ini kita akan bikin profile, yakni profile VPN begini. Kemudian local address-nya isikan yang sesuai yang ada di IP pool sebelumnya ya teman-teman. Ini 92.168.1.1. Kan yang di IP pool tadi itu kan buat klien, kalau ini buat profile 1.1. Kemudian remote address-nya ini arahkan ke pool VPN. Nah, kalian bisa lihat lagi di IP pool ini. Nah, ini rank IP-nya yakni 1.2 sampai 1.254. Oke. Kemudian di protokol ini berikan saja limit, kita isikan 1M per 1M. Apply. Oke. Di bagian profile mungkin cukup segini. Selanjutnya kita akan masuk ke menu secret. Kita akan buat akun untuk VPN kliennya ya teman-teman. Misal saya akan memberikan nama VPN 1. Kemudian di sini VPN 1 juga passwordnya. Dan servicenya ini saya akan menggunakan any. Nah, any ini untuk mengizinkan semuanya ya teman-teman. Apabila si klien nanti bisa connect menggunakan banyak macam ini VPN. Bisa L2TP, OVPN, PPOE, PPTP, dan yang lainnya. Dan profil ini arahkan ke profil VPN saja. Kemudian local address di sini saya akan membedakan ya. Saya akan menggunakan 10.10.10.2 semisal. Kemudian di sini remote address-nya saya bedakan juga, yakni 23.23.23.2. Kemudian apply, oke. Nah, iya teman-teman, bahwasanya PPP ini berjalan di layer 2 ya teman-teman. Jadi tidak perlu menggunakan IP address kita pasang di sini, tidak perlu. Kemudian kita langsung ke router client. Kita akan buka inbox baru di sini. Kita akan remote. Nah, di sini sudah kedetek ya teman-teman. Ini router yang ada di rumah saya. Kemudian saya akan login. Oke, connect.
Nah, di sini ada perbedaan ya teman-teman, makanya saya tadi membedakan identitinya. Di sini CHR VPN, bahwasanya ini router CHR, kemudian ini router yang ada di rumah, yakni Raspberry Pi. Oke, kemudian kita akan konekkan, yakni masuk ke menu interface dan kita tambahkan di sini sebagai kita coba akan menggunakan L2 TV client. L2 TV client ini kita isikan saja IP publiknya. Oke, kita paste di sini. Kemudian usernya yakni tadi VPN1, passwordnya VPN1. Oke, coba kita apply. Nah, di sini status sudah connect ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini ini VPN. Oke, kita kasih komen CHR min VPN. Oke, apply oke. Nah, teman-teman, di sini sudah terdial up ya, dan kita juga bisa lihat di sini active connection. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencoba mengganti IP public ini dengan domain. Langsung saja kita copy terlebih dahulu. Oke, kita minimize terlebih dahulu ya teman-teman. Masuk ke client area ini ID cloud host. Kita login. Kita tunggu beberapa saat. Oke, di sini kalian bisa masuk ke menu My Domain dan Manage Domain. Kita masuk ke DNS Management. Nah, di sini kita bisa tambahkan ya, add record, domain. Kemudian pilih A. Name-nya coba kita isikan VPN. Begini ya teman-teman. Kemudian masukkan IP publiknya, kemudian add record. Oke, di sini sudah tertambah ya teman-teman VPN ya. Kemudian kita langsung coba saja. Kita logout semua di sini. Kemudian kita coba login lagi ke Winbox-nya. Nah, tadi kan kita kan menggunakan IP public ya teman-teman. Coba kita akan menggunakan yakni vpn.radenfebri.my.id. Kemudian sini isikan admin. Kita enter. Oke, coba cancel terlebih dahulu admin. Oke. Oh iya, ini kesalahan. Ini double. Coba kita connect lagi. Nah, oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Kita tidak
menggunakan IP publik, melainkan kita sudah menggantinya dengan domain. Nah, kita bisa saja kita copy ini domainnya, kemudian masuk ke IP, masuk ke yang router rumah, kan? Oke, di bagian IP, kemudian di bagian PPP, kemudian di bagian ini CHR ini kita akan ganti connect to ke ini fly. Nah, statusnya kita bisa lihat ya teman-teman, sudah connected di sini fly. Oke. Nah, langkah selanjutnya di sini saya akan mencoba meremote ya, mencoba remote. Kita langsung saja masuk ke ini Mikrotik CHR-nya. Di Mikrotik CHR ini kita bisa masuk ke menu IP, kemudian di firewall, di bagian NAT kita bisa tambahkan di sini. Oke, semisal saya akan menambahkan untuk remote Mikrotik ya, dari luar jaringan. Kita lanjut saja, pilih DSD NAT, kemudian protokolnya pilih TCP, kemudian DSD port. Nah, di sini kita akan menggunakan port berapa, terserah kita. Misal saya akan memberikan port nantinya itu 12.000. Kemudian interface itu arahkan ke Ether 1 ya teman-teman. Dan di bagian action ini kalian bisa pilih yakni DSD NAT, dan kemudian di bagian to address kita isikan yang tadi ya teman-teman, di bagian IP tadi. Nah, ini to address kita bisa tambahkan ya, ini kita copy, to port. Misal kita akan arahkan ke port Winbox atau iya Winbox ya, 8291 ya teman-teman. Coba kita lihat IP service untuk Winbox, iya 8291. Oke, nah jadi ini ya teman-teman, nanti itu ada NAT yakni DSD-NAT dan dengan protokol TCP, dan nantinya ada DSD port. DSD port itu digunakan untuk memanggil yakni address yang 23.23.23.23.2 dengan port ini. Oke, mungkin cuman itu IP firewall. Coba kita berikan komen terlebih dahulu ya teman-teman. Remote Winbox. Nah, oke saja di sini. Kemudian kita ke menu ini, ke router yang ada di rumah. Kita masuk ke firewall NAT. Oke, kita akan tambahkan di sini SRC ini, terus out interface-nya itu arahkan ke ini CHR. Mana CHR? Nah, ini ya, teman-teman.
Lihat DPCR. Biar tidak bingung, saya akan merubah namanya. CHR min VPN. Kemudian apply, oke. Kita tambahkan di sini source address, kemudian out interface-nya kita arahkan ke CHR. Ini ya teman-teman, action-nya itu masquerade. Apply, kasih komen, belajar VPN. Oke, apply, oke. Nah teman-teman, apabila sudah ditambahkan firewall-nya tadi itu, nah selanjutnya kita akan remote ya teman-teman. Langsung saja. Di sini saya akan close terlebih dahulu. Dan kita harus ingat ya teman-teman, di sini tadi kita mendaftarkan di CHR VPN-nya di bagian firewall tadi untuk meremote Winbox, yakni menggunakan port 12.000 ya teman-teman. Kita apply, kita oke. Terus selanjutnya di sini saya akan menggunakan koneksi dari HP saya. Coba kita lihat apakah bisa diremote dari luar. Nah, coba kita lihat IP-nya. Oke. Ini IP-nya. Oke. Dapat alamat IP ini. Langsung saja kita coba buka Winbox. Oke. Di sini isikan kayak seperti ini ya teman-teman, vpn.radenfebri.my.id dengan .2, portnya itu 12.000. Kemudian loginnya Febri dan isikan passwordnya. Oke teman-teman, di sini kita sudah bisa akses ya teman-teman. Ntar connect lagi. Kita sudah bisa akses dari luar jaringan. Nah, di sini kalian bisa lihat KNTL manis. Oke. Untuk langkah selanjutnya yakni sini saya akan mencoba remote dari web ya. Sebelumnya saya mau aktifkan terlebih dahulu ini IP, kemudian di bagian service. Nah ini kan masih non-aktif ya teman-teman. Webnya itu dengan port 80 port default. Kemudian di menu CHR mikrotik CHR tadi kita harus tambahkan juga teman-teman. Oke. Di bagian IP firewall tadi. Nah, di sini kan hanya kita tambahkan remote Winbox ya teman-teman. Kemudian kita akan copy saja di sini. Copy. Kemudian komennya kita ganti remote web. Oke. Di sini saya akan mencoba menggunakan 13.000 saja. Kemudian actionnya itu di sini tetap tuh addressnya ke IP tersebut dan portnya kita akan ganti menggunakan 80. Oke. Langsung saja buka web browsernya, kemudian
kan http vpn.radenfebri.my.id dengan port 13.000. Apakah bisa diakses? Masih belum bisa diakses ya teman-teman. Ini. Oke, sudah bisa diakses. Karena tadi ada S-nya ya teman-teman. Nah, ini sudah bisa diakses. Coba kita login. Oke. Sini kita sudah masuk ke menu web config-nya ya teman-teman. Nah, oke. Nah, kemudian saya akan memberikan tutorial yakni untuk meremote klien dari luar jaringan ya teman-teman. Nah, di sini kan kita sudah menambahkan remote winbox dan remote web. Kemudian kita akan menambahkan remote client. Oke, kemudian kita akan copy saja. Sini ya teman-teman. Pertama komennya kita akan berikan komen terlebih dahulu untuk remote client. Oke, dan di sini kita akan menggunakan port 14.000. Nah, iya teman-teman, di sini untuk portnya kita akan menggunakan port API ya teman-teman. Kita lihat port API itu berapa ya teman. IP service untuk API itu 878. Oke. 8728. Kita apply. Oke. Dan kemudian di sisi router yang di rumah kita bisa tambahkan sebuah konfigurasi NAT, yakni kita arahkan ke DSD-NAT, habis itu dengan protokol TCP, dan kita in interface kita arahkan ke CHR VPN, kemudian ini masuk ke menu action, ke menu ini DSD-NAT juga. Supportnya kita isikan IP salah satu klien ya. Misal di sini saya isikan punya Java Secret. Nah, saya akan mengisikan punya toko ini. Kita copy saja, apply, oke. Kita akan meremote sebuah access point ya teman-teman. Kita paste di sini. Nah, di sini tuh portnya kita gunakan port 80 karena kita akan meremote access point ya teman-teman. Jadi kita menggunakan web remote-nya itu. Kita apply saja, kita berikan komen. Remote VPN toko. Kita klik apply, oke. Kita bisa lihat sudah tambahkan di sini. Nah, ini tadi kan untuk mengizinkan semua ya teman-teman. Kemudian ini remote toko. Oke, diarahkan ke 100.3. Langsung saja kita coba gunakan ini kan VPN Raden Febri dengan port 14 ya. Iya benar 14. Enter. Nah, sudah bisa diakses ya teman-teman.
Kalian bisa lihat di sini saya masih menggunakan koneksi dari HP saya, bukan dari lokal ya teman-teman. Saya akan login. Lupa saya teman-teman. Bentar. Lupa saya teman-teman. Maaf. Nah, bisa diakses ya teman-teman. Nah, itu kemudian dari kita menggunakan VPN. Satu VPN bisa buat remote banyak device ya teman-teman. Ya, contoh kita bisa remote ini Winbox, kemudian bisa remote dari web, kayak gitu, remote ke klien gitu. Kemudian kita akan coba lagi ini, masuk bagian IP firewall, kemudian di bagian mana tadi ya? Bentar. Nah ini, kita semisal mau meremote ke klien lain, ya kita harus mengganti terlebih dahulu ya teman-teman ini IP-nya. Semisal saya akan mau meremote ke bagian ini, bagian yang satu ini, gunakan ini ya, 1.4 kita copy saja, apply, oke. Kemudian kita paste di sini, apply, oke. Nah, sini coba kita enter saja. Bentar, cukinya masih nyantel ya teman-teman. Nah, kita buka VPN ini. Nah, dia akan diarahkan ke klien kita yang satunya ya teman-teman. Mudah kan ya teman-teman. Tapi apabila kalian belum paham, bisa langsung japri saya melalui DM Instagram ya teman-teman. Dan jangan lupa follow juga. Nah, jadi intinya itu dari server VPN-nya kita harus mengerti ya teman-teman. Nanti itu kan chain-nya itu DST-NAT dan diarahkan ke TCP, protokol TCP, dan kita berikan DST port, destination portnya itu 12.000, dan interface in interface kita arahkan ke Ethernet 1 yang menuju internet. Kemudian di bagian action-nya itu destinat. Nah, nanti itu address-nya itu kita arahkan kemana, yang ini general 12.000 tadi kita arahkan ke IP ini. Misal ada klien baru lagi, semisal kan saya kan di sini menggunakan VPN 1 ya teman-teman. VPN 1, semisal ada VPN 2 kayak gitu, ya kita arahkan saja. Nanti kan di sini menggunakan remote address-nya itu 232323.2 ya. Kita tambahkan saja 232323.3 kayak gitu. Nah, kemudian juga di sini kita ganti dengan 232323.3 kayak gitu. Dan to port-nya kita akan mengarahkan ke port mereka ya teman-teman. Misal mereka yang diinginkan mau meremote hanya Winbox saja, ya kita arahkan saja ke 8291 kayak gitu. Kemudian untuk meremote web, ya kan web kan 80, tapi tergantung mereka juga. Semisal mereka
di menu ini di IP service. Nah, ini kan router yang ada di rumah ya, teman-teman. Apabila mereka menggunakan portnya itu 8080 atau yang lain, ya nanti bisa dihubungi saja dia. Nah, oke, di sini saya akan mematikan karena tidak berguna. Maksudnya tidak menggunakan itu ya, teman-teman saya. Oke, teman-teman, untuk langkah selanjutnya mungkin di sini saya akan mengkonfigurasi bagian keamanannya ya, teman-teman. Langsung saja pergi ke user. Nah, ini kan yang pertama default itu admin. Kita tambahkan saja semisal user baru ya. Sini itu Febri. Oh ya, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu di grup ini. Nah, di sini kan ada full, read, dan write. Coba kita lihat full itu tercentang semua ya, teman-teman. Sedangkan write ini, nah, ini kita bisa atur juga di bagian write. Semisal yang bisa dilihat oleh grup write ini apa saja write ini. Semisal, nah, kita nonaktifkan kayak gini saja. Kemudian apply, oke. Dan selanjutnya semisal di write ini kita berikan akses apa saja di sini ya, teman-teman. Semisal ini saya akan mematikan ini dan ini mungkin itu saja. Selanjutnya di sini saya akan buat user baru. Misal saya isikan Febri. Nah, di sini saya akan masukkan ke grup full ya, teman-teman. Dan masukkan passwordnya. Apply dan oke. Nah, teman-teman, kemudian kita langsung coba login ya ke Febri. Kita copy saja ini. Oke, langsung kita login. Gunakan user Febri dan masukkan passwordnya. Oke, di sini sudah login ya, teman-teman. Kemudian kita masuk ke sistem lagi, terus user. Nah, si admin ini saya akan merubah grupnya menjadi read saja. Apply dan oke. Biar aman ya, teman-teman. Kemudian di sini saya akan mematikan IP service-nya itu. Nah, ini portnya saya akan mematikan. Semisal saya akan menggunakan Winbox ya, teman-teman. Saya akan mematikan ini dan juga sisakan Winbox saja. Ini tergantung teman-teman sih. Teman-teman membutuhkan port apa saja. Kemudian apalagi? Oh iya, teman-teman, habis ini saya akan berikan tutorial itu untuk monitoring server VPN-nya ini ya. Nah, monitoring tersebut dilakukan di web. Jadi kita gampang untuk memonitoring server kita ini lagi down atau lagi up. Nah, langsung saja ya, teman-teman. Kalian bisa langsung buka browser kalian, kemudian ketikkan robot uptime. Oke, dan ini websitenya kita sendiri. Nah, di sini itu registernya itu free ya, teman-teman. Bagi kalian yang belum daftar, silahkan daftar terlebih dahulu. Dan berhubung saya di sini sudah daftar, langsung saja saya klik login. Masukkan. Oke. Nah, teman-teman, di sini sudah masuk ya tampilannya seperti ini.
Di sini langsung saja saya akan menambahkan ya, add monitor. Kemudian saya itu kan mau mengeping ya ke IP public, berapa tadi? Bentar, saya akan lihat IP publiknya. Oke, langsung saja kita copy ya teman-teman. Ini IP publiknya. Kita copy. Semisal sini saya akan berikan nama server. Nah, begini ya. Kemudian isikan IP host atau IP publiknya. Ini misal ada kayak down atau up gitu, dia akan memberikan alert ke melalui email atau HP kita. Oh iya, di sini kan Uptime Robot ini sudah mempunyai aplikasinya juga teman-teman. Jadi nanti bisa mengirimkan alert ke HP kita juga ya, misal kalian menginstalnya. Kemudian kita create monitor saja. Bagi kalian yang ingin memonitoring lebih dari 50 atau 100 lebih, kalian bisa upgrade ya akunnya ini. Kemudian kalian bisa masuk ke status page ini. Oke, kita bisa tambahkan ada di status ini namanya monitoring. Logo kita bisa tambahkan, masukkan password. Oke, create public status page. Nah, di sini sudah terbuat. Langsung saja kita tambahkan yang ini ya, yang kita buat tadi. Ini monitoring saya yang lama ya teman-teman, yang cPanel. Tambahkan, kemudian save. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ya di menu action mata ini. Oh, bentar. Oke, ini masih belum bisa dilihat untuk publik ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan password. Oke. Kita akan remove terlebih dahulu ini. Kita hapus terlebih dahulu ya teman-teman. Delete aja. Kita tambahkan. Misal di sini server. Gini. Nah, ini passwordnya tidak perlu diisi ternyata. Create public status page. Oke, langsung tambahkan saja ini yang server VPN ini. Oke, save. Kemudian kita lihat. Nah, di sini tidak meminta login lagi ya teman-teman. Tidak perlu untuk memasukkan kayak password tadi. Nah, di sini kita juga bisa merubah tampilannya juga. Keren sih untuk website-nya ini. Ini. Semisal saya akan merubah seperti ini. Oke. Apabila kalian sudah punya logo, silakan masukkan logo favicon. Favicon itu yang sebelah ini, yang pojok atas ini ya teman-teman. Itu favicon. Kemudian save. Kita bisa langsung refresh saja.
Oke. Nah, tampilannya kayak seperti ini ya teman-teman. Kita coba lihat. Nah, kayak gini teman-teman. Kita bisa setting yang lain juga kok. Nah, global setting ini, semisal homepage, dia mau diarahkan kemana. Nah, semisal ada klien kalian mau ngeklik, klik ini, nanti akan diarahkan kemana, kayak gitu. Di sini ya. Di sini juga bisa disimpan cukinya. Announcement ini fitur pro ya teman-teman. Bagi kalian yang minat untuk fitur pro, silakan saja langsung upgrade akun kalian. Kita juga bisa menambahkan monitoring yang lain juga kok teman-teman. Misal kita mau memonitoring website kita, ya kita tambahkan saja linknya di menu dashboard tadi ya teman-teman. Nah, kita bisa add monitor ini. Nah, di sini kan ada HTTPS atau keyword, ping, port, dan untuk yang pro ini ada heartbeat. Kalau mengenai heartbeat ini kurang paham juga saya. Keren sih. Ini status page. Website ini juga menyediakan API-nya juga kok. Time up time. Oke. Bagian mana ya? Integration. Atau di menu, bentar. Lupa saya. Jadi ini sangat membantu banget sih buat kalian yang pengusaha kayak VPN kayak gitu. Kalian jual lagi untuk kebutuhan remote jaringan atau apalah gitu. Nah ya, ini. Oh, ini update-nya ya. Bentar. Di bagian apa ya? Lupa saya. Integrasi API ini. Ya ini, benar. Bentar. Oke teman-teman, ini kalian bisa aktifkan juga two factor authentication. Nah ya, ini di bawah ada API. Nah di sini lengkap juga ya. Misal kita mau mengembangkan, nah kita bisa langsung saja menggunakan API mereka. Ini ada banyak metodenya, ada post, nih get alert, kemudian edit monitor ini. Masih belum ada ya yang edit monitor. Adanya get account detail ini. Nah mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada kesalahan kata atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan ya teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.